Hai, The Warriors. Ketemu lagi dengan saya dalam program ini. Dan hari ini kita akan coba ngebahas tentang terminologi nama Lucifer. Nama Lucifer pasti semua orang Kristen tahu. Hampir semua pasti mengatakan itu merupakan namanya setan atau namanya iblis. Bahkan dalam pelayanan pelepasan dari roh jahat misalnya, nama Lucifer sering disebut sebagai objek yang diusir dari tubuh orang-orang yang diduga sedang kerasukan roh jahat. Bahkan banyak kesaksian juga yang mengatakan bahwa Lucifer itu ya Satan. Ada yang ngaku bahkan jadi permaisurinya Lucifer. Ada yang ngaku dalam kesaksiannya menjadi jenderalnya Lucifer. Dan tentu banyak juga yang mengaku dirinya sebelumnya adalah pengikut dari Lucifer, gereja setan, gereja Lucifer, dan lain sebagainya. Lucifer itu ya Satan atau iblis. Pertanyaannya, benar apa enggak sih? Sebelum kita ngebahas, kita minum dulu yuk, biar seger. Pertama, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, pernah nggak saudara nemu di dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab Bahasa Indonesia itu, kata Lucifer, baik dari Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru? Pasti nggak pernah kan? Bahkan dalam hampir sebagian besar Alkitab terjemahan Inggris, kita tidak akan menemukan kata atau terminologi Lucifer itu. Lalu, kalau faktanya demikian, bagaimana akhirnya sebagian besar orang Kristen tahu bahwa Lucifer itu adalah nama lain dari iblis atau Satan? Jika kita mempelajari sejarah, maka nama Lucifer itu baru muncul dalam Alkitab Vulgata, yang merupakan karya dari orang yang kemudian ditambahkan nama Santo di depan namanya, yakni Santo Jerome. Alkitab Vulgata merupakan Alkitab terjemahan dalam bahasa Latin, dan di masanya, yakni sekitar tahun 500 sampai dengan 1500 Masehi, merupakan terjemahan Alkitab versi resmi dari gereja barat atau yang sekarang dikenal atau terkenal sebagai gereja Katolik Roma. Jadi di masa itu, Alkitab Vulgata ini adalah Alkitab yang resmi dipakai dalam gereja Katolik Roma saat itu. Sekali lagi, Alkitab Vulgata adalah Alkitab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ya. Baik itu Alkitab Alkitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani maupun Alkitab berbahasa Yunani, yakni Alkitab Perjanjian Baru. Di zaman itu semuanya diterjemahkan ke dalam Alkitab Vulgata, Alkitab yang berbahasa Latin. Nah, nama Lucifer ini muncul dalam terjemahan Vulgata, terutama ketika kita misalnya melihat Yesaya 14 ayat 12. Di ayat ini, di pasal inilah kata Lucifer itu muncul dalam terjemahan Alkitab Vulgata. Dalam Alkitab Perjanjian Lama yang memiliki bahasa asli yakni bahasa Ibrani, kata yang oleh Santo Jerome diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi kata Lucifer ini sebenarnya menggunakan kata asli Ibrani yang adalah Hellel ben Shakar. Ya, Hellel ben Shakar. Kita tentu tahu pengaruh yang besar yang dilakukan gereja Katolik Roma dalam kekristenan saat itu. Dan bahkan sampai sekarang ini di tahun 2020, gereja Katolik Roma masih punya pengaruh yang sangat kuat dalam kekristenan secara universal. Kata Lucifer ini bahkan dalam catatan sejarah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu digunakan hal
oleh atau hampir oleh semua versi Alkitab terjemahan Inggris dari masa Wycliffe sampai dengan Alkitab terjemahan Inggris King James Version. Jadi Alkitab yang lebih tua dari King James Version itu hampir semuanya menerjemahkan kata Hallel ben Syakar dalam Yesaya 14 tadi menjadi kata Lucifer. Ini menjelaskan akhirnya ketika Bapak, Ibu, dan saya punya Alkitab terjemahan King James Version, di Yesaya 14 ayat 12 ini kita ketemu juga kata Lucifer itu atau istilah Lucifer itu. Dan di saat itu kata Lucifer merujuk pada sebuah nama diri atau proper name. Sehingga saat itu mulai terbangunlah sebuah tafsir, sebuah pemahaman bahwa pemahaman dalam kekristenan maksudnya, bahwa Hallel ben Syakar atau Lucifer itu adalah nama diri dari Satan atau iblis. Jadi di masa-masa itu orang Kristen itu mulai akhirnya punya pemahaman bahwa Lucifer adalah proper name atau nama diri dari oknum yang namanya Satan atau iblis itu. Nah, untuk sekedar diketahui bahwa kata Ibrani Hallel ben Syakar itu secara harafiah, secara etimologi arti kata, itu berarti kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Hallel anak Syakar. Hallel itu nama, Syakar itu nama, Ben itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya putra atau anak. Jadi kalau lihat budayanya, sejarahnya, Hallel merupakan nama dewa orang-orang Babel atau orang-orang Kanaan. Begitu juga dengan Syakar. Syakar ini adalah juga nama dewa orang-orang Babel atau orang-orang Kanaan. Jadi kalau dilihat dari kata Hallel ben Syakar, Hallel anak Syakar, ini berarti menunjuk pada dewa dari orang Babel atau dewa dari orang Kanaan yang namanya Hallel yang merupakan anak dari dewa Syakar. Selain merupakan dewanya orang Babel dan Kanaan, nama Hallel ben Syakar juga memiliki arti bright sun of the morning, atau dalam terjemahan Indonesianya terang atau sinar putra fajar atau putra pagi. Nah, besar kemungkinan saudara, Santo Jerome atau Saint Jerome ketika memakai nama Lucifer di dalam Alkitab terjemahannya, yakni Alkitab Vulgata tadi, Alkitab terjemahan ke dalam bahasa Latin tadi, Saint Jerome tidak sedang menciptakan suatu karakter yang baru. Sebab kata Lucifer berasal dari dua kata Latin, yakni kata lux yang berarti sinar dan juga kata fere yang berarti membawa. Jadi secara harafiah, secara etimologi, kata Lucifer berarti pembawa terang atau membawa terang. Nah, inilah sebenarnya arti dari Hallel ben Syakar atau Lucifer itu. Pembawa terang atau membawa terang. Dari penjelasan ini maka istilah Hallel ben Syakar atau Lucifer memiliki makna bintang pagi atau bintang fajar. Ini menunjuk atau merujuk pada sebuah planet dalam tata surya Bima Sakti kita yang bernama Venus. Planet Venus ini planet yang berada di antara matahari dengan bumi. Ada di antara matahari dan bumi. Kalau dari bumi, planet Venus itu tidak bisa terlihat di malam hari dan juga tidak bisa terlihat di siang hari. Planet Venus ini hanya bisa terlihat di pagi hari di sebelah timur dari pagi harinya kita dan tampak seperti bintang yang terang kalau kita bisa melihatnya. Nah, kalau istilah bintang timur dalam terjemahan Alkitab PL yang lama diterjemahkan oleh Alkitab
Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan lama itu sebagai bintang kejora. Ya, saya masih ingat ada lagu Bintang Kejora. Nah, Bintang Kejora ini juga merujuk pada planet Venus ini. Nah, dari pemahaman inilah akhirnya membuat terjemahan Alkitab yang lain, meski tidak menggunakan terminologi Hillel Ben Syakar, tidak juga menerjemahkan menjadi kata Lucifer, namun kata Hillel Ben Syakar ini diterjemahkan menjadi kata Morning Star dalam bahasa Inggris. Kemudian juga diterjemahkan menjadi kata Day Star juga dalam terjemahan Inggris. Dan Morning Star atau Day Star ini jauh lebih banyak digunakan oleh terjemahan Alkitab berbahasa Inggris yang bisa kita temukan hari-hari ini. Kemudian juga kata Hillel Ben Syakar ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi kata Bintang Timur. Jadi istilah Bintang Timur atau terminologi Bintang Timur ini sebenarnya ya itu sama dengan bahasa asli Alkitabnya, yakni bahasa Ibrani Hillel Ben Syakar, atau terjemahan Latin dari Saint Jerome tadi yang diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Lucifer. Nah, menariknya, kalau kata Hillel Ben Syakar atau kata Lucifer ini diterjemahkan oleh LAI ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata atau terminologi Bintang Timur, ya, dan itu memang faktanya bisa kita temukan dalam terjemahan LAI Yesaya 14 ayat 12, ya. Tapi ternyata juga oleh LAI, oleh Lembaga Alkitab Indonesia juga, ya, kata Bintang Timur ini juga ditemukan di beberapa tempat lain, khususnya di Perjanjian Baru, ya. Dan menariknya di sini, kata Bintang Timur di dalam Perjanjian Baru itu jelas bertolak belakang, kontradiksi dengan Bintang Timur yang bisa kita temukan di dalam Yesaya 14 ayat 12 yang sering dipahami orang Kristen sebagai nama lain dari Satan atau nama lain dari iblis, yakni Lucifer itu. Coba kita buka ya. Misalnya dalam Wahyu 22 ayat 16. Tuhan Yesus juga dikatakan Alkitab dalam pasal 22 Wahyu ini sebagai Bintang Timur. Kalimat lengkapnya begini. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, Bintang Timur yang gilang gemilang. Dalam konteks ayat di atas, Bintang Timur yang gilang gemilang berbicara tentang Tuhan Yesus yang sanggup mengalahkan iblis ke lautan api kekal. Yesus berhasil melemparkan iblis ke lautan api kekal. Lautan api kekal ini oleh kebanyakan orang Kristen disebut dengan neraka. Dan juga Tuhan Yesus sudah memberikan tempat yang luar biasa indahnya bagi semua umatnya, yakni sebuah kota yang menurut Wahyu turun dari surga. Dan kota itu kemudian kita kenal sebagai Yerusalem baru. Jadi, jika istilah Hillel Ben Syakar itu identik dengan Lucifer dan juga identik dengan Bintang Timur, bagaimana dong menjelaskan tentang ayat-ayat tadi? Ini memusingkan saya. Masih ada loh penggunaan terminologi Bintang Timur di dalam Alkitab Perjanjian Baru lainnya, yakni di dalam Wahyu 2 ayat 28. Di ayat ini dikatakan bahwa Bintang Timur akan diberikan, akan dikaruniakan kepada orang percaya yang berhasil menang dan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh Allah hingga akhir hidupnya. Orang percaya yang berhasil dan akan diberikan kuasa dan kemudian akan memerintah atas bangsa-bangsa inilah yang dimaksudkan orang percaya yang menerima karunia Bintang Timur. Bintang Timur akan menjadi milik kita, milik orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan itu akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita apabila kita taat
dan setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Kalau gitu, bisa dong diartikan kita akan menerima Lucifer dari Tuhan Yesus jika memenuhi syarat di atas. No, God! No, God, please, no! No! Sekali lagi, baik di Wahyu 22 yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah bintang timur, dan dalam Wahyu 2 yang menunjukkan orang percaya akan dikaruniakan bintang timur. Kata bintang timur di sini juga diterjemahkan ke dalam banyak bahasa Inggris dengan kata morning star tadi, yang memang merujuk kepada Helel ben Syakar atau Lucifer dalam Yesaya 14 itu. Jadi dari materi ini kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya, sekali lagi, dari materi saya tadi, sebenarnya menafsirkan Lucifer merupakan proper name, merupakan nama diri dari oknum yang kita kenal sebagai Satan atau iblis kuranglah tepat. Tolong perhatikan. Jadi memahami Lucifer, terminologi kata Lucifer atau nama Lucifer, kemudian kita tujukan nama itu sebagai nama diri atau proper name dari makhluk yang menjadi musuh besar kita yang namanya Satan atau iblis bagi saya kuranglah tepat. Istilah Helel ben Syakar, Lucifer, morning star, bintang timur, itu jika dipelajari penggunaan istilahnya tadi di beberapa ayat yang sudah kita pelajari di atas tadi, sebenarnya bicara tentang sebuah makna dari kata yang namanya kuasa atau power itu. Kok begitu? Coba kita lihat. Tuhan Yesus berkata, "Ialah bintang timur yang gilang gemilang." Inilah makna simbolik dari Yesus Tuhan itu adalah sang kuasa atau penguasa sejati. Kemudian di Wahyu 2 tadi, orang percaya yang menang dan dalam konteksnya berhasil melakukan pekerjaan yang diberikan Tuhan padanya sampai akhir hidupnya akan dikaruniakan bintang timur oleh Tuhan Yesus. Bagi saya, bintang timur yang dikaruniakan Tuhan Yesus itu berbicara soal kuasa. Karena dalam ayat-ayat sebelum Wahyu 2 tadi, itu bicara mengenai orang percaya akan memerintah bangsa-bangsa, punya kuasa atas bangsa-bangsa. Lalu bagaimana dengan bintang timur atau kuasa jika dihubungkan dengan Yesaya 14 ayat 12 sampai 13 tadi? Kenapa banyak teolog mengatakan bintang timur atau Helel ben Syakar atau Lucifer di Yesaya merupakan proper name atau nama diri dari Satan atau iblis? Lalu kemudian boleh nggak kita menamakan iblis atau Satan itu dengan nama Lucifer? Jadi misalnya ketika kita atau pelayan Tuhan melakukan doa pelepasan mengusir setan, kita bisa berkata, "Hei Lucifer, keluar dari orang ini, keluar dari tubuh orang ini. Demi nama Tuhan Yesus, saya perintahkan kau Lucifer keluar." Nah, kalau mau ikuti pembahasannya, silakan kasih komen dulu ya. Kalau nggak ada komen berarti ya nggak akan dibahas dan saya akan membahas materi yang lain. Jadi ditunggu komennya, buat sebanyak-banyaknya, dan juga bisa taruh di kolom komen itu apa saja sih yang kalian ingin untuk kami bahas atau saya bahas dalam program selanjutnya. Saya akan berusaha untuk coba buat materinya. Yang diberkati mohon dukungannya lewat subscribe, tekan tanda lonceng notifikasinya, supaya setiap program kami di-upload begitu, saudara mendapatkannya, dan kemudian jangan lupa juga berikan like-nya. Kalau nggak suka juga silakan kalau memberikan unlike-nya begitu. Ya, dukungan juga bisa kami rasakan ketika misalnya saudara lihat program ini ada iklan yang muncul di YouTube saudara dan saudara tidak skip. Dan yang penting tentu terutama lebih di atas segalanya adalah doa. Sampai ketemu dalam program lainnya. Saya Pase, Tuhan Yesus memberkati.